warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang keluarga milenial. Hayo, siapa nih yang udah tahu apa sih keluarga milenial itu? Belum pada tahu? Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama lihat video berikut ini. Berdasarkan asal-usul kata yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata, yaitu kaula dan warga. Di dalam bahasa Jawa kuno, kaula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya, setiap anggota dari kaula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai bagian dari dirinya, dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan. Selanjutnya, keluarga milenial. Apa sih keluarga milenial itu? Nah, keluarga milenial adalah sebuah keluarga yang pemimpin keluarganya, baik ibu atau ayah, adalah orang yang lahir antara tahun 1981 hingga 1994. Dalam sistem pemikiran, jelas generasi Y atau milenial berbeda dari baby boomers dan generasi X. Selain hidup di era pembaruan teknologi, generasi Y ditawarkan sebuah fasilitas yang membuat semua informasi menjadi lebih cepat tanpa mengenal batasan waktu. Sedangkan untuk pola pikir dan karakter generasi Y dapat dikatakan lebih visioner dan inovatif, melakukan terobosan-terobosan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perbedaan antara generasi Y dengan generasi X dan baby boomers adalah generasi Y cenderung terbuka dalam menyikapi bentuk kritik untuk kemajuan, sedangkan generasi X dan baby boomers cenderung terjebak dalam konsep jadul dan lawas. Selanjutnya, keseimbangan dalam hidup menjadi prioritas generasi Y. Oleh sebab itu, generasi Y umumnya mencari pekerjaan yang mampu menunjang gaya hidup seimbang mereka. Salah satu bentuk perubahan dan gambaran dari pola keluarga milenial adalah sekarang ayah atau suami mau membantu istrinya mengurus rumah seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing, yaitu ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung dan pemberi rasa aman, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Selanjutnya ibu, sebagai istri dari suaminya dan ibu dari anak-anaknya, ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga, sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu, dalam keluarga milenial, banyak juga ibu berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. Dan yang terakhir, anak-anak. Anak-anak berperan melaksanakan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Permasalahan yang biasanya terjadi pada keluarga milenial antara lain, yang pertama, komunikasi. Kebanyakan pasangan suami istri dari keluarga milenial lebih suka sama-sama bekerja. Waktu kerja yang berbeda satu sama lain tentu saja membuat komunikasi antara keduanya berkurang. Yang kedua, masalah keuangan. Permasalahan keuangan biasanya terjadi karena penghasilan suami atau istri yang kecil sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yang ketiga, kesibukan orang tua. Permasalahan di keluarga milenial tidak hanya terjadi pada orang tua, melainkan pada anak juga.
Kesibukan orang tua mereka dalam bekerja membuat sebagian anak merasa tidak diperhatikan dan kurang merasakan kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Nah, yang terakhir, perselingkuhan. Perselingkuhan adalah suatu ketakutan tersendiri bagi orang yang telah memiliki keluarga. Perselingkuhan bisa saja terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi antar suami dan istri, penghasilan yang kurang, kesibukan masing-masing sehingga suami dan istri jarang bertemu, dan berbagai faktor lain. Solusi pemecahan masalah dalam keluarga. Yang pertama, masalah komunikasi dalam keluarga bisa diselesaikan dengan menyempatkan untuk berkirim pesan saat ada waktu senggang di kantor. Permasalahan ini juga bisa diselesaikan dengan cara menyempatkan adanya quality time bersama keluarga untuk sekedar makan bersama di luar atau piknik keluarga. Yang kedua, pada keluarga milenial, di mana suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk menghidupi keluarga mereka dan dapat bijak dalam menggunakan uang, tentu saja dapat menghindari permasalahan yang diakibatkan oleh faktor keuangan. Yang ketiga, sesibuk apapun orang tua harus menyempatkan waktu untuk anak mereka, supaya mereka tidak merasa kekurangan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Misalnya, puji anak setiap ia mendapat prestasi, dampingi proses belajarnya, memberikan motivasi pada anak supaya selalu semangat dalam kegiatannya. Dengan begitu, anak akan merasa bahwa orang tua mereka menyayangi mereka. Solusi permasalahan yang terakhir adalah saling terbuka antar suami dan istri dan terus menjaga komunikasi untuk menghindari adanya konflik bisa mengurangi kesempatan pasangan untuk berselingkuh. Tapi, apabila sudah terjadi, pasangan suami dan istri bisa saja datang pada konselor untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Nah, itu tadi video penjelasan tentang keluarga milenial. Semoga kalian paham dan menambah wawasan kalian ya teman-teman. Bye!